Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pradirman dengan NIM A1P11918, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses eksogen dan endogen, di mana saya mengambil materi tentang proses pelapukan dan proses gempa bumi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang proses pelapukan. Pengertian dari proses pelapukan merupakan suatu proses penghancuran massa batuan yang dapat berlangsung secara fisik, kimia, ataupun biologis. Batuan mengalami pelapukan dengan rentang waktu yang cukup lama. Pelapukan ini adalah salah satu tenaga eksogen karena mengubah struktur batuan di muka bumi serta penampakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pelapukan, antara lain: yang pertama, keadaan struktur batuan. Yang kedua, keadaan topografi. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Yang terakhir, keadaan vegetasi. Pertama, keadaan struktur batuan. Tiap batuan memiliki yang berupa sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dan sifat kimia ini dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Beberapa batuan bisa mudah mengalami pelapukan. Batuan seperti batuan lempeng dan batuan sedimen. Sedangkan batuan yang susah lapuk seperti batuan beku. Yang kedua, keadaan topografi. Kondisi topografi muka bumi dapat mempengaruhi proses pelapukan. Pada batuan, misalnya batuan di lereng curam, cenderung mudah mengalami pelapukan daripada batuan yang berada di tempat landai. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim mempengaruhi terhadap proses pelapukan adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, dan angin. Yang terakhir adalah keadaan vegetasi. Keadaan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Akar-akar inilah yang dapat membuat proses pelapukan. Pelapukan juga sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama pelapukan kimia, yang kedua pelapukan fisik, dan yang terakhir adalah pelapukan biologis. Pertama, pelapukan kimia, di mana pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi melalui proses yang kompleks karena disertai adanya penambahan ataupun pengukuran suhu kimia di dalam batuan. Yang kedua, pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan fisik terjadi dilihat dari adanya perubahan fisik batuan yang tetap menghasilkan batuan dengan karakteristik asli batuan asalnya. Ada 3 faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan fisik, yaitu pembekuan batuan, perbedaan temperatur, dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang terjadi dalam batuan, tumbuhan, hewan, ataupun manusia. 4. Faktor non-alam. Campur tangan manusia juga terjadi, biasa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Misalnya saya dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau ledakan hidrogen juga bisa memicu gempa bumi dan penambangan yang lebih dan tidak terkontrol. Ada jenis-jenis gempa bumi, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa ledakan. Yang pertama adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini sesuai namanya terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Gempa ini salah satunya gempa yang paling kuat dan sangat berbahaya. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa ini disebabkan oleh letusan gunung berapi, berbeda dengan tektonik yang sangat dahsyat, sedangkan gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak sedikit. Gempa vulkanik juga panjang disebabkan oleh perubahan tekanan di lapisan bumi oleh aktivitas vulkanik. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa ini diakibatkan oleh ulah manusia, di mana gempa ini
jarang terjadi karena gempa runtuhan sering kali terjadi di gua atau tambang yang lereng pantai yang curam juga rentan. Yang terakhir adalah gempa ledakan. Gempa ledakan ini terjadi dikarenakan ledakan yang besar. Biasanya gempa ledakan terjadi saat menguji coba senjata nuklir. Bom nuklir menyebabkan ledakan yang dahsyat. Energi yang besar itulah yang memicu menguncang permukaan bumi. Untuk gempa bumi yang dahsyat pernah terjadi di dunia, salah satunya adalah gempa bumi Chili pada tanggal 22 Mei 1960. Bumi menguncang hebat selama 11 menit dengan kekuatan gempa 9,5 skala Richter. Yang kedua, gempa bumi di Jepang pada tanggal 26 Oktober 2013. Kali ini berkekuatan 7,1 skala Richter dengan menyebabkan tsunami. Tadi pemaparan sedikit materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To what I was saying, could be us.